Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bro Tikno DJ. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu, baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun, serta dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, kali ini kita masih jalan-jalan di daerah sekitaran Seminyak. Tentunya ini adalah daerah yang sekarang menjadi pusat tujuan para wisatawan mancanegara ya. Jadi kita akan lihat sekelilingnya di sekitaran sini seperti apa keadaannya, dan kita lihat seperti apa. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya. Itu ada tanda loncengnya juga disentuh, nanti biar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video aku di berikutnya. Oke teman-teman, tentunya kalau kita ngomongin tentang Bali, nggak akan ada habisnya ya untuk tempat liburannya, karena memang di daerah Bali ini cukup banyak tempat liburannya. Jadi kalau teman-teman ke Bali cuman seminggu 2 minggu, itu tidak akan habis untuk tempat liburannya, karena memang liburannya di Bali itu ratusan bahkan ribuan ya tempatnya. Bahkan ada tempat-tempat yang kadang tempatnya itu baru dan aku pun kadang juga nggak tahu ya. Kadang-kadang kita ada lihat orang posting, oh ternyata ada tempat baru juga. Nah nanti aku pasti akan selalu bikin tempat-tempat wisata yang sekiranya ada yang belum ke video juga ya. Oke, kali ini kita masih di Seminyak. Kenapa aku masih di Seminyak? Jadi di daerah Seminyak ini ternyata sekarang itu juga menjadi salah satu para wisatawan tujuannya ke daerah sini ya. Jadi selain di Ubud, Canggu, lah Seminyak ini sekarang menjadi senternya juga untuk para wisatawannya. Jadi kalau kita lihat tuh daerah sini lumayan cukup crowded di jalanannya, karena kalau dilihat ya jalanannya sekecil ini ya. Dan ini menjadi memang tempat yang strategis ketika mau ke tempat manapun. Jadi daerah Seminyak ini menjadi tempat yang terlengkap ketika teman-teman mau stay atau tinggal di daerah Seminyak ini, karena di daerah sini tentunya tempat-tempat hotel atau penginapan atau hostel ataupun tempat yang menginap kos seperti itu di sini cukup lengkap, dan harganya pun bervariasi dari harga yang paling murah sampai yang mahal. Di sini semuanya ada ya, tinggal pilih aja teman-teman. Jadi tinggal menyesuaikan budget teman-teman yang mau datang ke tempat terutama di daerah Seminyak ya. Nah tentunya untuk kuliner juga ya, buat teman-teman yang tinggal di sini tentunya teman-teman nggak usah bingung, karena memang kalau di daerah Seminyak ini kita bisa menemukan tempat-tempat makan kuliner. Selain di pusat wisata di Seminyak, kita bisa keluar sebentar, mungkin 10 menit atau 5 menit kita udah ke tempat-tempat kuliner yang tentunya di luar zona wisata, yaitu lebih murah dan juga lebih variasinya banyak ya. Tentunya makanan-makanan kuliner Nusantara. Ya kalau di sekitaran sini juga banyak ya kalau kafe-kafe, tempat makan, tapi ya pasti untuk budgetnya akan lebih tinggi dibandingkan di tempat-tempat di luar zona wisata ya. Dan kalau di deket-deket Seminyak ini wisatanya itu ke pantai ya. Jadi yang dekat di sini tuh ada Pantai Seminyak, ada Double Six, ada deket juga kalau mau ke Pantai Kuta juga udah deket sekali. Dan di sini juga ada tempat dugem-dugem ternama, salah satunya ada namanya La Favela. Ada salah satu di sini namanya itu cafe yang menarik ya. Ini Frankenstein tuh cafe horor gitu. Jadi semua yang di dalam situ dari pelayannya sampai yang ini kokinya semua memakai baju-baju ala hantu gitu. Jadi itu cukup menarik juga sih.
Di sekitaran sini cukup ramai ya, karena memang ini menjadi salah satu base camp para wisatawan mancanegara ya. Jadi base camp mereka di Bali itu salah satunya ya di daerah Seminyak ini ya. Ini jam-jam sekitar jam 4 sore, karena memang kalau jam-jam segini itu biasanya rata-rata para wisatawannya itu menuju ke tempat-tempat sunset, yaitu daerah pantai, ke daerah tentunya yang ya di pinggir pantai lah, karena mereka akan menunggu sunset ya. Mereka nanti akan balik ketika malam karena mereka base campnya di sini, jadi mereka pasti akan balik ke sini ketika mulai malam ya, selesai sunset. Nah, mereka akan kulineran, akan hiburan malam, karena di daerah sini juga ada banyak tempat kafe, tempat dugem, tempat ada live band, ada tempat nongkrong yang cukup menarik ya. Ini aku coba untuk jalan di jalanannya aja biar teman-teman juga tahu gambarannya di daerah Seminyak itu seperti ini. Dan ini juga baru di beberapa titik aja ya. Titiknya tentunya banyak ya, kalau di daerah Seminyak itu cukup luas juga. Itu dari video-video aku sebelumnya juga banyak juga yang di daerah Seminyak, tapi di tempat gang-gang lainnya. Oke, kita menyusuri jalan ini ya. Di depan nanti kita akan menemukan pertigaan. Kalau ke kiri itu masih ke daerah Seminyak juga ya. Di sana tuh yang ada La Favela, ada Mexicola, ada tempat-tempat dugem lainnya. Kalau arah ke kanan berarti bisa ke arah Canggu, ke arah daerah, bisa ke Ubud juga sih. Ya, kita akan belok kanan ya. Nah, ini belok kanan lurus. Nanti kalau kita menemukan pertigaan lagi, kalau ke kanan tuh udah ke Sunset Road, berarti arah ke Bandara, Jimbaran, Sanur dan sekitarnya ya. Itu yang kalau ke belok kanan itu udah jalanan besar, jalanan utama. Ini jalanan utama tapi kecil sih. Nah, ini biasanya di daerah sini tuh daerah rawan macet juga. Cuman ini kalau jam-jam segini memang nggak terlalu macet karena udah kebanyakan mereka udah lagi di pantai. Nah, mereka pulang dari jam sunset, daerah sini juga akan lebih macet lagi. Nah, kalau teman-teman mau cari kulineran itu di sekitaran sini ya, yang dari luar zona Seminyak tadi. Di sini tuh banyak makan makanan kulineran lokal, jadi yang harganya juga sesuai dengan kantong kita ya. Tentunya juga sesuai dengan harga yang standar biasa. Kalau udah di zona wisata memang akan lebih mahal sedikit ya dibandingkan. Tapi tergantung menunya juga sih. Tapi kalau udah di luar zona gini ya tentunya banyak ya makanan murah-murah di sekitaran sini. Yang perlu teman-teman coba kalau datang ke Bali itu ada satu namanya yang terkenal, nasi jinggo. Itu harganya cuma 5.000 saja. Teman-teman udah bisa coba, dan itu khasnya di daerah Bali ya. Selain makanan yang mengandung babi, kalau makanan yang babi guling segala macam memang di Bali juga salah satu tempatnya ya. Kita bisa menemukan di sudut kota di daerah Bali. Ini kalau di sekitaran sini ini banyak kios-kios, ini oleh-oleh, kios barang unik antik gitu ya. Ini kalau kita lurus terus bisa ke arah Canggu. Canggu itu juga menjadi salah satu center juga dan lumayan ramai. Jadi ramainya di atasnya Seminyak ya. Jadi kalau dihitung tuh bisa nomor 1 tuh sekarang yang paling ramai itu daerah Ubud, kedua itu di Canggu, ketiga ya di Seminyak ini kalau menurut analisis aku ya. Ya, ini mendekati daerah sini udah agak macet lagi ya.
Di daerah sini kalau teman-teman mau ke tempat-tempat wisata lainnya juga lumayan deket ya. Itu kalau ke arah selatan itu berarti ke arah Jimbaran, itu juga memakan waktu sekitar mungkin setengah jam saja ya. Ke arah Ubud berarti ke utara itu ya sekitar setengah jam juga. Ke Sanur juga setengah jam. Jadi ya menjadi senternya tempat untuk stay lah. Ya kira-kira videonya seperti ini ya teman-teman semuanya. Nanti aku akan bikin video di tempat wisata lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu, salam hiburan. Oke, bye bye teman-teman semuanya.